Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatur Rahman dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Secara singkat, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, lebih tepatnya Melayu Riau. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia juga diresmikan sebagai bahasa nasional sehari-hari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab 4 Pasal 36 serta yang dirumuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa nasional bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa resmi negara Republik Indonesia. Selanjutnya, di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. 4. Alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 70 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, kedudukan bahasa Indonesia mempunyai landasan yuridis yang kuat dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia juga dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan komunikasi dengan makhluk sosial lainnya. Komunikasi yang berlangsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Selanjutnya, 2. Mewujudkan seni. Bahasa yang dapat dipakai untuk mengungkap perasaan melalui media seni khususnya dalam hal sastra. Terkadang bahasa yang digunakan yang memiliki makna denotasi atau makna yang tersirat. Dalam hal ini diperlukan pemahaman yang mendalam agar bisa mengetahui makna yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya 3. Mempelajari bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno, akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin atau dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, atau hanya sekedar memenuhi rasa keingintahuan tentang latar belakang dari suatu hal. Oke, 4.
Pengeksploitasi iptek. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu didokumentasikan supaya manusia lainnya juga dapat mempergunakannya dan melestarikannya demi kebaikan manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya penggunaan bahasa di ruang publik. Ruang publik menjadi salah satu perwajahan Indonesia untuk memartabatkan bahasanya. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik telah diatur dalam pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengguna bahasa Indonesia di ruang publik harus diutamakan dibandingkan dengan bahasa lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, kira-kira seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menyelesaikan video ini, ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab sekalian. Ini beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Sekian penjelasan materi mengenai kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.